Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esther Pernika dari kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan mengenai materi genetik pada DNA dan juga RNA. Sebelum saya membahas lebih dalam lagi mengenai DNA dan juga RNA, saya ingin memberitahukan dulu nih, sebenarnya apa sih materi genetik itu? Jadi, materi genetik atau faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Materi genetik ini terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan juga RNA. DNA merupakan suatu rangkaian yang dimana di dalamnya ini terdapat suatu perintah untuk memengaruhi sifat atau menentukan karakteristik makhluk hidup. Dapat juga disebut sebagai gen. DNA ini terletak pada inti sel. Lalu bagaimana DNA bisa terdapat pada inti sel? Jika kita perhatikan, DNA itu merupakan suatu untaian yang bisa dibilang cukup panjang. Lalu gimana caranya dia bisa di dalam inti sel? Nih, coba kita perhatikan pada alat peraga ini. DNA ini melakukan suatu bentukan yang bisa kita sebut dengan melilit dari bawah hingga ke atas. Nah, inilah yang dilakukan DNA pada inti sel tersebut. Dia melilit pada protein yang disebar oleh sel tersebut dengan protein histone. Jadi dia melilit seperti ini. Lilitan DNA ini pada protein histone nantinya akan membentuk benang-benang kromosom. Ini terjadi saat sel akan membelah. Nah, benang-benang kromatin ini akan membentuk kromosom. Materi genetik sendiri ini terdiri dari kromosom, gen, DNA, dan juga RNA. Setiap kromosom ini akan memiliki ratusan lokus sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen. Dari tadi kita sudah membahas mengenai gen. Sebenarnya apa sih arti gen itu? Gen sebagai unit terkecil dari genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen ini terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histone dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan dengan ekspresi yang kuat dengan yang dilambangkan dengan huruf besar, dan gen setengah dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan juga gen resesif. Gen resesif ini dengan ekspresi yang lemah yang dilambangkan dengan huruf yang kecil. Berdasarkan perannya, gen terbagi menjadi 2, yaitu gen struktural yang mengodekan protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan gen regulator. Gen ini juga memiliki sebuah ekspresi. Ekspresi gen ini adalah proses di mana kode-kode informasi ini yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Ekspresi gen ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, transkripsi. Itu di mana terjadi sebuah proses pembuatan salinan RN. Yang kedua adalah translasi, yang terjadi proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kromosom. Sebenarnya apa sih kromosom itu? Kromosom ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid, kromosom ini tampak berpasang-pasangan. Nah, yang berpasangan inilah disebut sebagai kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Lalu kromosom yang tidak berpasangan bagaimana? Yang tidak berpasangan ini disebut sebagai non-homolog. Kromosom juga memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak sampai membentuk sifat dan ciri khas individu tersebut. Lalu kromosom juga berperan penting dalam proses pembelahan sel. Lalu bagaimana susunan kromosom? Kromosom pada organisme prokariotik ada yang berupa RNA saja. Ini dapat dijumpai pada virus mozaik atau tembakau. Kromosom dapat pula berupa sebagai DNA saja, misalnya pada virus T, dan dapat pula mengandung keduanya, yaitu DNA dan juga RNA, seperti pada bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai RNA. Sebenarnya apa sih RNA itu? RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berupa rantai-rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilih. Rantai pada RNA ini juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA ini banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA ini di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali.
Lalu RNA ini tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama ada fosfat, gula ribosa, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogen RNA terdiri atas basa purin yaitu adenin dan guanin, serta basa pirimidin yaitu urasil dan juga sitosin. Gen tersebut akan membentuk pasangan yaitu A dengan U dan juga G dengan S. Adenin dan urasil nantinya dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan juga sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan instruksi-instruksi genetika pada setiap organisme, sedangkan RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan juga ekspresi gen. Oke, saya sudah selesai menjelaskan mengenai struktur-struktur yang terdapat pada DNA dan juga RNA. Jika dalam saya menjelaskan materi tersebut terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.